Hello everyone, welcome back on IMPM bersama saya Didi dan Ika dari Jakarta dan Didi Kanada. Alhamdulillah kita sudah masuk 2024. Aduh, cepet banget ya. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. Tahun baruan di sini, gue tidur sih kayak lo gitu. Jadi, gue cuma tanggal 31 Januari terakhir tuh gue ngapain ya yang paling 31 signifikan. Desember. Iya, 31 Desember, sorry. 31 Desember gue cuman ngajak anak-anak skating paginya. Terus anak-anak juga gak terlalu semangat gitu ya. Biasanya kan kita beli apalah, trompet apalah gitu-gitu ya, yang pernak-pernik tahun baru gitu, ornamen di dollar store. Ini enggak, sama sekali gak ada. Terus kayak gak ada apa-apa gitu, kayak gak terjadi apa-apa. Terus jam 9 ya udah bedtime sih biasa gitu. Terus gue tidur jam 10 udah ngantuk banget. Bahkan katanya kan ada billboard gede gitu kan, you don't have to go anywhere gitu kan, you can enjoy the fireworks from the comfort of your house gitu-gitu kan. Gue dengerin gitu kan, nggak kedengeran juga, parah banget nggak? Kebo banget ya. Gimana? Sana gimana? Heboh nggak? Gue sendiri sih nggak heboh-heboh banget gitu ya, tapi memang pas lagi jam 12 malam itu gue ke rooftop. Jadi kebetulan kan tanggal 28 itu gue harus nganterin si kakak buat balik ke Jogja kan, karena dia mau penelitian gitu tanggal 4 Januarinya. So kita nggak punya pilihan lain selain nganterin dia ke Jogja gitu kan. Dan kebetulan bisa berangkat rame-rame. Jadi gue That's sama nice. sama Om Res sama Dika jalan dari Jakarta mampir ke Semarang dulu naik mobil, kemudian lanjut ke Jogja. Dan di Jogja kita kebetulan nginep di hotel yang emang di Malioboro gitu. Jadi kita tapi jam berapa ya? Jam 3 tuh sudah ada sudah ada himbauan dari hotelnya. Jadi kalau seandainya mau masuk hotel sebelum jam 3 ya gitu, karena jalanan kan ditutup gitu kan dari mana-mana untuk menghindari yang lain-lain, buruan aja masuk gitu. Jadi tuh memang di mana-mana penuh banget sama orang, nggak cuma di Jogja. Even gue dapat berita di Denpasar itu orang tanggal 29 aja baru bisa keluar dari Bandara Ngurah Rai itu 3 jam. Dan menurut dia itu sudah lebih cepat karena yang lain-lain itu ketahan 5 jam katanya gitu. Dan itu karena macet parah. Ya. Oh, jadi lo tahun baruannya di Jogja lo, pergantian tahunnya di Jogja? Iya, gue di Jogja. Jadinya pas kebetulan lah ya. Nah, tanggal 31 itu kebetulan ada undangan dinner dari hotelnya. Kemudian ini cuma sampai jam 10. Nah, terus balik ke kamar jam 10 tuh ya gue juga udah males sih ya ngapa-ngapain gitu kan. Terus si kakak, aku ke atas deh, ke rooftop deh, mau lihat aja gitu, seru apa enggak. Terus akhirnya ya udah dia jalan sendiri. Terus gue nyalain TV. Jadi my idols, you know who. Jadi anak 4 itu lagi di Bangkok dan mereka memang ngisi acara tahun baru di sana. Gue jadinya walaupun gue di Jogja, gue nonton tahun baruan di Bangkok dong demi melihat mereka. Iya. Oh gitu, live itu. Itunya live, tayangannya. Live banget. Jadi terus Jauh habis lebih itu penting. ngelihat drone di Bangkok gitu kan ya. Pokoknya tahun baruannya Bangkok banget lah. Tapi Ajaib pas lo lagi ya emang. gue soalnya Tetep mikirnya ya. gini, apa namanya, kalau seandainya di luaran sana rame nggak ya, di rooftop tuh rame nggak ya, karena gue males kan ketemu orang-orang rame sebetulnya. Terus habis itu si kakak bilang nggak terlalu rame kok Bun, jadinya kalau seandainya ke atas mau nyusulin ya ke atas aja gitu. Ya udahlah, akhirnya gue ke Terus atas. lo ikut. Gue nyusulin dia gitu kan, dan ya lumayan seru lah ya, banyak kembang api di sana gitu. Terus That's ngelihat nice. ya Malioboro ada di sebelah kanan gue, jadi ya ngelihat kembang api yang dari situ gitu. Walaupun kalau seandainya dipikir-pikir dari rumah gue Jakarta juga sama aja kan ya, gue nonton Taman Mini kan kelihatan gitu. Kelihatan juga ya. Sama, jadi gue Cuma nggak beda pernah lokasi. kemana-mana.
Bagus lah different setting. Gue juga Iya. speaking of banyak orang, gue juga mengalaminya. Kalau kita bisa bareng ya. Gue juga tanggal 28 gue capcus kan ke ini Mm-mm, jalan ke New York sama ke mm-mm, Washington. mhm. Ke luar negeri dong, Cie. Luar Iya. negerinya 8 jam. Gue dari Kanada kan cuma ya lumayan lah, cuma jalan darat gitu 8 jaman. Sama Hmm. kayak Jakarta Semarang kali ya, Mm-mm, atau mm-mm, Jakarta mm-mm, Jogja gitu lah ya. mm-mm. Jakarta Jogja lah ya. Um, Ya, tapi di New York gue kocak gitu, cuman numpang lewat doang, nggak Mhm, lama-lama, cuman lihat Times Square. Anak-anak kan belum pernah lihat, gitu. Jadi gue cuman mhm, ini lihat dah gitu, terus rame banyak orang. mhm, Gue nggak bisa parkir juga, kira ya udah gue nyetir pelan-pelan, mereka foto-foto aja gitu kan, gue tinggal gitu, mmm, terus nanti gue angkut lagi gitu di tengah jalan. Terus habis itu gue lanjut dari situ ke Washington dong, masih 6 jam lagi kan. mhm, Sampai mhm, sampai di hotel tuh udah jam 12-an gitu deh, udah anak udah tepar gitu. Nah, mhm, besoknya tuh rencananya gue kepengen banget kan liat museum-museumnya kan. Kayaknya kan mhm, semua gratis pula, all di mhm, Smithsonian gitu kan. Gue udah mhm, pokoknya gue cuma pengen itu gitu kan. Taunya banyak banget orang. Kaget gue, ini apaan sih? Ya Allah, tanggal 29 kan berarti itu ya. yap, Gue baru yap, masuk itu gue udah kunang-kunang gitu, mata gue udah mhm, mau pingsan. Terus mhm, anak gue ada sakit perut gitu kan. Mungkin kayak mhm, dia juga sama gitu kan, mungkin punya mhm, anxiety yang sama sama gue. Kok mhm, banyak orang, kaget gitu. Nggak nyaman. Dan gue kan pakai baju juga yang cuman lapis satu gitu ya, karena mhm, udah winter, tapi ternyata panas di sana kayak 12 mhm, digit gitu kan. mhm, 12 derajat gitu kan. mhm, Akhirnya gue lepas tuh jaket gue taruh di mobil, gue cuma pakai satu layer, itu gue masih keringetan gitu. wah, Gile, kebayang nggak keringetan, bener-bener punggung gue tuh basah masuk si mmm, museum itu. Gue liat mhm, orang-orang udah pada mulai double gitu, wah ini mhm, kayak nggak bener nih, gue udah mulai double gini, kayaknya gue bisa pingsan bentar lagi. Akhirnya gue keluar, ya ampun, sebel banget cuma gitu doang. Terus udah mau jalan juga udah nggak terlalu semangat kan, karena heeh, heeh, anak gue ada yang ngeluh sakit, terus banyak orang di mana-mana, di pinggir setiap di Capitol Hill banyak orang, di pojokan apa tuh yang Washington Monument juga banyak orang. Wah, salah tempat, salah timing kayaknya gue pikir. karena Padahal semua kotanya orang liburan cantik ya. banget. Iya, 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 itu iya, iya, dia. kebayang. Padahal di sana kan luas gitu loh. Gua ngebayangin Cantik. bisa 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 banyak orang. Lo sebut banyak orang itu Iya, berarti berapa banyak coba? exactly. Anak-anak gue tuh yang mikir, ya gila ya di sini gede banget ya, papa luas gitu ya. Jarangnya, gue biasa di Toronto kan yang Mm, downtownnya yang aduh kasihan gitu, sempit gitu ya, mm, satu mobil dua mobil tuh udah kayak udah krem banget gitu. Di mm, sini nggak luas banget kan, gede-gede gitu, kayak Walmart juga luas gitu. Papa kan mm, serba luas di Amerika kan, mm, mm. tetep loh kurang loh nampung orang loh, sampai Kayak, bingung gue ini sebanyak wah, berapa berapa. Kalau mungkin Jakarta udah kayak gitu udah langsung penuh dengan orang banget pasti ya, kebayang iya, gue kalau iya. Kan kan sekecil itu gitu maksud gue. Secara areanya gede, tapi kan bangunannya kan ya rapet-rapet gitu kan. exactly ya. Terus ya, eh, yang menarik sih dari perjalanan gue itu, gue ngelihat, gue nggak tahu ya, mungkin dari film-film, gue udah beberapa kali ke Amerika kan, cuman Mm, kayaknya gue membuktikan bahwa apa yang di film-film itu, ini agak-agak OOT sih, OOT mm, di mm, bahwa kita pikir kalau orang sana kayak orangnya jahat-jahat gitu, maksudnya yang mm, kayak apa sih, kayak dingin kayak apa mm, ya. mm, mm, And I mm. always thought that Canadians like the kindest people on earth gitu kan selama Mhm. ini. Soalnya enggak loh. Oh ya. Hanya Americans are the, ya so far gitu, karena Mhm, mhm, nggak tahu deh, gue selama perjalanan yang kemarin juga gue nanya aja gitu ya, ini buat mhm, sharing juga sih gitu mhm, ya. Gue nanya, gue nggak boleh masuk ya ke White House, gue bilang gitu kan, nanya mhm, iseng gitu kan. mhm, mhm, Gue pikir soalnya ada turnya kan, ada tur gitu-gitu. Cuma, oh boleh, kamu boleh, cuma kamu mesti ngajuin request ke embassy kamu. Kamu dari mana? Dari Kanada. Ya kamu mesti mhm. request ke Kanada gitu. Nanti kita akan sortir, akan cek background. Oh panjang ya perjalanannya. Gue pikir bisa langsung aja gitu melipir masuk tur ke Oval Room gitu kan. Taunya Heeh. nggak bisa. Tapi ngomongnya baik gitu loh. Padahal tuh Secret Mhm, Service loh. Gila ya mhm, mobilnya Secret mhm, Service gitu-gitu kan semua. mhm, Terus gue nanya lagi eh ke polis gitu lah. Pokoknya judulnya mhm, polis gitu kan. Cuma nggak ada mhm, yang informasi kan. Lainnya mhm, cuma gitu mhm, doang.
gue mau makan ke food court, cuma dibilangnya mapnya di sini gitu kan. Tapi Mhm. kok ini kayak gedung pemerintah. Oh iya, dia di bawah. Kamu mesti datang masuk ke dalam. Nanti kamu cek semuanya, security. Terus nanti kamu di bawah. Have a great day gitu. Ya Allah, baik Oh. banget sih polisinya. Gue sampai ya ampun, bisa nggak sih gue pindah ke sini? Boleh, tapi lo harus kontak dulu sama embassy lo. Oh iya, itu dia. Asli gue itu sebenarnya pengalaman itu tuh gue dapat waktu pertama kali, enggak pertama kali, waktu perjalanan gue ke Jerman dahulu Mhm. kala. Mhm. Gue membuktikan bahwa kita kan selalu bangga ya orang Indonesia Mhm. bahwa oh kita ramah, friendly, ramah tamah, Mhm. gini-gini. Begitu gue nyampe di luar negeri, gue selalu kasir pun selalu bilang have a great day, how's your day gitu, good Mhm. morning, Mhm. kayak selalu nyapa gitu kan. Mhm. Kita kan pernah gitu, kita ke Indomaret, apa kabar? Udah gini good morning. Pernah gak sih? Apa baru-baru aja kali ya kayak gitu ya? Selama gue ke Bandingin deh. Indomaret belum pernah sih gue digituin. Ya Asli, kan? as simple as mereka bukain pintu atau menahan pintu buat lo aja nggak pernah gue. Iya, While exactly. di sana, gue ingat tahun 88 nyokap gue pergi ke sana, Heeh, nyokap gue yang diceritain ya itu. Ternyata, iya kan? ternyata ramah-ramah ya gitu. Maksudnya, dia Heeh. they're willing to help gitu. Ketika kita Heeh. bingung, mereka nyamperin gitu Heeh. kan, tanya Iya. kenapa, ada apa gitu. Heeh. Gue ketemu Iya. kayak begitu kalau di Asia tuh di Itu yang Jepang kayak sih, cuma di sana. exactly di Jepang gue baru mau ngomong. Itu gue bener-bener tunjukin sampai orangnya sampai turun ke lift gitu loh. Ayo Mhm. gue tunjuk eskalator gitu. Gue tunjukin di Mhm. jalan ke sana. Gue bilang ya Allah lo baik banget sih gitu. Benar-benar Jepang. Kayak negara Iya. maju gitu kali ya. Mungkin ya, tapi Mungkin ya. gue yang ketemu Ya lagi kayak udah. gitu juga di pedesaan di Korea. Heeh. Kalau di Seoul nggak terlalu ini ya, tapi gue dapat Hmm. dapat pengalaman bahwa orang sana tuh juga willing to help, cuma kadang-kadang agak takut sama bahasanya. Jadi waktu itu gue nggak bisa nembus pintu Heeh. kereta masuk subway Heeh. gitu. Terus Heeh. karena ngelihat gue bingung, ada orang yang langsung nempelin kartunya dia gitu. Udah masuk aja, karena dia Oh. udah lihat gue udah nempelin kartu gitu. Mungkin karena Oh. uh, pintunya harusnya uh, pintunya tuh harusnya nggak di situ gitu, tapi di sebelah sini gitu. Terus Heeh. dia ini masuk aja masuk, dia bilang gitu. Gitu, tapi Oh. nggak pakai ngomong. Pokoknya ngetap kartu terus gue Pakai disuruh gestur. masuk gitu, kayak gesture aja. Heeh. While kalau di pedesaannya Korea tuh em, Heeh. ketika dia mereka lihat gue nggak biasa gitu ya tampilannya, mereka Heeh. gitu, mereka berusaha tanya. Dan itu Oh. nenek-nenek sih terutama gitu ya, nenek-nenek. Oh. Nice. Tapi gue jadi ingat sih satu satu ada satu orang muda Korea yang tanya sama gue. Jadi gue tuh datang ke sana ke tempat Heeh. yang uh, actually itu juga tempat turis, tapi memang karena jauh dari Seoul gitu mungkin nggak terlalu banyak yang Heeh. ke sana gitu ya. Heeh. Terus dia dengan berusaha ngomong bahasa Inggris sedikit-sedikit, dan dia juga tahu gue juga bisa ngomong Korea sedikit-sedikit, dicampur Heeh. gitu, dia tanya, lo ngapain jauh-jauh ke sini? Gue bilang ya, gue Oh. mau mau ngelihat ini, emang apa sih yang menarik dari sini gitu, karena Heeh. gue tuh emang seumur hidup di sini, gue juga bahkan belum pernah lo pergi keluar dari daerah ini gitu, lo tahu dari mana? Wow. mereka mereka Ya. dia tuh berusaha untuk cari tahu gitu, cuma kan memang kalau seandainya pakai bahasanya mereka tuh kadang-kadang kalau buat orang yang nggak terlalu ngerti atau gimana gitu, kadang-kadang kelihatan kayak rude gitu, padahal sih mereka sebenarnya pengen tahu gitu, pengen nanya. Tapi ada Oke, beberapa juga oke. teman-teman yang merasa diperlakukan juga nggak enak juga ada gitu. Ya di setiap tempat sih Hmm, pasti ada lah ya, tapi pasti. somehow Mm-mm. alhamdulillah ketika gue jalan sih nggak pernah ketemu yang kayak begitu. Oke, 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 oke. Iya, iya, iya. Tapi emang jadi mikir nggak sih lo bahwa kualitas apa ya, courtesy kita tuh mesti ditingkatkan banget gitu ya. Maksudnya nggak cuma sama orang. Oke lah, mungkin daerah-daerah wisata. Tapi bahkan Bali pun gue dulu sempat ngerasa loh, kayaknya kalau mereka memperlakukan gue beda ya sebagai turis domestik sama mereka yang turis mancanegara gitu. Gue merasa agak-agak diskriminasi kan gitu. Dulu pernah sempat kerasa gitu. Ya, Tapi sekarang nggak tahu deh, mungkin udah lebih baik.
karena gue juga udah lama kan nggak ke tempat-tempat wisata yang besar gitu kan, ke Jogja gitu. Ya, ya memang bagaimanapun juga di tempat kita tuh masih masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu. Jadinya memang Soalnya dari Jogja ya sendiri seperti gimana itulah. kemarin? Lu dari Jogja sendiri kan Em, kemarin gimana? yang jelas Jogja penuh banget. Oh itu doang ya? Dan eh, lo percaya gak sih ada satu hal yang bahkan di rumah gue tuh nggak pernah melakukan ini selama hidup gue, dan ini baru pertama kalinya tanggal 31 Desember, yang lo tahu gue Hmm. tuh sangat-sangat menjauhi kerumunan manusia yang sebanyak itu. Gue pergi ke pasar Beringharjo dong. Ini iseng banget juga sih. Tapi gue nggak punya Tapi gue, pilihan lain. Gue nggak punya tapi pilihan gue lain. suka banget. Gue nggak tahu deh. Gue selalu ke situ. I love Pasar Beringharjo. Kayak di dalamnya tuh kayak, aduh ya ampun. Gue selalu suka kan, apalagi di Solo ya. Mhm. Pasar-pasar yang, aduh ya Allah. Kayaknya tuh ya Yang ampun, kayak it's pertama like kali home gitu. kayaknya pertama kali ngajakin gue ke pasar Blok M yang bawah-bawah itu kan juga lu. Gue mana pernah. Ingat gak sih? Ngajakin gue, ayo kita entah cari apa sih, pokoknya apa jalan aja gitu, zaman-zaman SMA itu. Oh, pernah ke pasar Blok M, ya Allah, gue terkenang gitu kan ngeliat. Oh, ini tuh banyak bukan stationery ya, tas-tas yang lucu-lucu itu, yang Oh iya, iya. apalah ya, Melawai. apalah ya Allah. Oh, ada tuh beginian orang jualan. Ternyata tempatnya bukan di swalayan doang. There's something about pasar that I just love gitu kayak. Iya, sementara Feels like pasar Keramat Jati yang itu sudah cukup memberikan pengalaman yang mengerikan buat gue. ya, itu traumatik sih kalau pasar nama Jati mah traumatik banget. Makanya gue nggak pernah lagi yang namanya pasar tuh, sudahlah, tidak gitu. Aduh. Wah, lo mesti kesini sih, pasarnya oke-oke banget, cantik-cantik banget. Ya, kalau 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 di sana gue bisa kebayang lah ya. Pasar-pasar kita sebetulnya juga udah mulai bergeser ke sana gitu. Kalau seandainya ngelihat Mm-mm. Pasar pasar bersih, heeh. BSD apa-apa segala Mm-mm. macam udah Iya. cakep-cakep gitu kan ya. Cuma ya mungkin Mm-mm. alam bawah sadar gue tuh masih masih Bilang pasar gitu, becek ini. pasar gitu. Aduh, ya Tapi Allah. mungkin ya lebih lebih kepada ini ya, lebih kepada banyak orangnya itu yang bikin gue agak-agak gamang gitu kalau seandainya ke sana. Nah, tanggal 31 Desember itu pagi-pagi ya memang tinggal jalan doang gitu. Tapi kan lumayan ya, lumayan lumayan penuh gitu jalanan. Em, karena memang ada hal yang harus dicari, dan waktu kita cuma itu doang, akhirnya ya udahlah jalan sama kakak sama si om gitu ke sana. Dan Oh, alhamdulillah sih dapat ya apa yang kita cari, cuma pulang-pulang ya bawa sakit kepala yang amat sangat hebat sampai cuma bisa diatasi sama ponstan. Karena oh you my know itu God. panas banget, dan minum minum sih gitu, minum tapi itu panas banget dan banyak orangnya itu yang aduh, kepala gue tuh sampai sakit banget gitu. So I can relate lah sama yang kejadian lu di mana namanya di Smithsonian tadi gitu. Cuma Iya, gue nggak kebayang berapa banyak orang di sana gitu kan. Apalagi nih Capitol Hall itu, ya Allah, itu kan tempat segede gaban gitu dah. Kok jadi kayak zamannya John Lennon. Terus satu lagi yang gue perhatiin juga pas lagi gue liat dari sosmed sih, Mm-mm. pas lagi pergantian tahun tuh kalau nggak salah di Paris ya, atau di mana sih, ya, Mhm. pokoknya banyak lah feed-feed gitu yang Mm-mm. semua orang tuh sibuk sama ngerekam video, ngerekam Mm. sama ponselnya. Itu ada Mm. beberapa juga sih gue lihat, Iya, iya, pokoknya iya. setiap pas lagi Christmas tree lighting di sini, nggak di Ah. sini sih, nggak di Kanada, cuma di negara lain gitu yang Mm-mm. gue perhatikan juga tren baru nih. Semua bukan baru banget sih, kalau di Indonesia mungkin udah jauh lebih advance ya, udah biasa kita kan apa-apa selalu video on gitu, langsung buka. Mm. Pas gue nyampe sini juga, pas lucu banget tuh gue inget jadinya. Pas lagi gue lagi orientasi gitu kan Mm. di auditorium gitu Mm. sama ada dekannya gitu kan. Terus dia ngomong apa gitu kan. Terus gue sendiri loh yang ngeluarin ponsel gitu. Yang lainnya pada kok nggak ada yang rekam ya? Kok nggak ada? Akhirnya gue liat kanan kiri gitu. Akhirnya gue malu kan. Aduh, gue kelihatan banget sih kampungnya gitu. Gue masukin lagi.
You're Orang-orang very tuh pada nggak Asian ada yang ya gitu. Asian banget sih lo gitu. Terus, nah sejak itu tuh gue jadi kebiasaan Kak. Apa-apa tuh gue Mhm. jadi jarang jarang ini rekam gitu kan. Mhm Karena mhm mhm. gue punya jadi agak-agak melebur gitu sama budaya sini ya. Lo ngapain sih lo ribut-ribut sharing gitu sama orang Mhm. yang terlalu luas gitu. Lo kalau mau sharing ya sharing aja langsung ke misalnya ke anak lo gitu kan. Mhm Jadi mhm kesannya gue gitu mhm. kalau kayak kemarin aja gue lagi apa sih videoin banis gue gitu kan Mhm mereka lucu mhm banget begini terus mhm. gue udah mau sharing terus ngapain juga ya gitu rugi banget gitu. Udahlah bisa kita nikmatin aja. Itu sih yang jadi agak beda sejak gue pindah sini kayak gue lebih Iya. lebih apa value whatever that I see in front of me and I just Mmm. keep it to myself. Itu mungkin yang judulnya individualisme ya. Bisa 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 bisa. Gue jadi inget, yang mengenalkan Eh, Instagram ke gue kan lu juga. Yes. Gue yang nggak pernah foto-foto terus habis itu, "Emang lu nggak Yoi. punya Instagram?" gitu, terus lo mengenalkan Instagram tuh ada loh gini gini gini, terus now you'll never use it again. I know. Tapi mungkin karena gue kerjaan gue juga kayak gitu kali ya, lebih terekspos ke ya kan Yes. gue orang komunikasi gitu kan. Jadi gue pikir Mhm. sudahlah enough gitu. Kayaknya untuk Mhm. yang sisi personal gue, uh, I don't know if it's something to do with the culture or maybe with my us getting older. Like we feel Mmm, like you know uh, uh, apa ya lebih apa ya sih namanya kayak gitu selektif kali ya membagikan iya, gitu. betul. I don't know. Lebih 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 presence kalau bahasanya bahasanya coaching tuh. Cie, bahasanya coaching. Maksud gue, kita tuh ada di saat itu, di tempat itu dan tidak membagikan sama orang lain itu aja gitu. Kita nikmatin buat diri kita sendiri. Karena Exactly. gue Yeah. juga juga tapi gue juga agak agak sedikit merasakan yang kayak gitu ya. Makanya gue harusnya harusnya idealnya kalau mau jualan diri gue sebagai coach itu kan juga punya personal branding gitu ya. Dan hal itu sampai sekarang masih belum berhasil gue lakukan karena yaitu gue masih masih ngerasa kayaknya kok gue nggak punya sesuatu yang menurut gue perlu dibagiin gitu. Kayaknya Yeah. gue aja deh yang kayak gitu. Bukan masalah apa ya, lebih kepada mikir eh, ya mungkin gue orangnya bukan orang yang cukup gampang sharing kali ya. Jadinya ya gitu buat gue aja lah. Mungkin. Toh ini lebih precious for me, mungkin bukan orang lain. Exactly. Dan tampil Iya, di iya, iya. muka publik itu kan you have another apa ya? Lo harus harus memperlihatkan diri lo Personality. juga, punya alter gitu atau whatever it is Iya. lah namanya gitu. Itu yang Yes. yang buat gue nggak nyaman. Tapi Yes. mungkin Yep. maybe Persona. ya punya personanya sendiri gitu. Tapi nggak tahu ya. Mungkin tuntutan pekerjaan Hmm. gue juga di tahun 2024 ini mungkin gue harus keluar dari zona nyaman gue itu gitu. Exactly. Yeah, because Iya, life begins coba-coba. at the end of the comfort zone. Iya, ya gitu deh. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah itu cukup berhasil atau tidak. Insya Allah. Ternyata banyak juga ya pelajaran yang kita pelajari dari pengalaman tahun baru ini ya, Iya, walaupun kesannya simple gitu, cuman ternyata kita cukup jadi bermakna. filosofis gitu ya kayaknya ya. Apa-apa jadi atau overthinking. Ternyata cukup bermakna gitu kan perjalanan-perjalanan ini gitu. Overthinking Oh sih my enggak gosh. kayaknya, tapi kita melihat sesuatu dari sisi yang apa ya, sesuatu yang perlu kita pelajari gitu. Oh, kita dapat hal baru. Oh, kita dapat sesuatu yang bisa kita mungkin bisa kita olah Mm-mm. gitu untuk eh, de- perkembangan kita juga gitu kan. Yang we're getting older. No, not older but mature. Bahaya I banget sih lo agree. kak. We're getting more mature. Iya, It kayak is. gitu deh. So the Sip, sip, lesson sip. of New Year, yeah, we begin our new adventure Yep. dan kayak gitu deh jadinya. Yep. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita Sip, minggu depan, insya Allah. iya, dengan Alright. acara-acara yang lebih wow. Oke. Nggak Oke, janji juga sih. bisa jadi kan kita kan belum tahu adventure kita seperti apa, apakah lebih menantang atau Oke, oke, oke. oke. Alright.
We'll see you guys later in the next episode. Stay awesome.